Pace bene, masih di mea culpa. Saya mau bercerita tentang seorang suster yang pernah diekskomunikasi oleh gereja, masih baru terjadi tahun 2000-an, karena terlibat dalam pengguguran kandungan. Jadi dalam gereja Katolik yang melakukan pengguguran kandungan dengan sengaja dalam arti dengan sadar akan peristiwa itu mendapatkan hukuman ekskomunikasi. Itu kita bisa temukan dalam Kanon 1398 yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil terkena ekskomunikasi late sententiae, langsung jatuh kepadanya. Dan ini merupakan hukuman yang paling salah satu yang berat dalam hukuman kanonik gereja Katolik, ekskomunikasi. Apa itu ekskomunikasi? Tidak dapat menerima sakramen-sakramen dan tidak ada jabatan-jabatan dalam gereja, dan tidak bisa juga memberikan sakramen bila dia itu adalah seorang imam atau diakon. Misalnya seorang diakon mencoba membuat perayaan Ekaristi, dia juga kena sanksi, tetapi bukan ekskomunikasi, mendapatkan sanksi suspensi, misalnya suspensi late sententiae. Dia disuspend dari tugasnya sebagai seorang diakon. Nah, ada sanksi. Dan dalam konteks menggugurkan kandungan, ada sanksi berupa ekskomunikasi yang jatuh secara late sententiae. Nah, kita kembali ke kasus Suster Margaret McBride. Suster Margaret McBride itu seorang suster Katolik, bukan suster perawat semata, meskipun dia adalah suster perawat. Dia dikatakan adalah anggota dari kongregasi Sister of Mercy, dan dia menerima sarjana ilmu pengetahuan Bachelor of Science dalam keperawatan dan mendapatkan gelar master juga untuk administrasi publik dari University of San Francisco. Dan dia melayani sebagai anggota dari beberapa organisasi, termasuklah itu di satu rumah sakit Katolik, di satu rumah sakit Katolik dan organisasi lainnya. Dia masuk dalam komite etik dari rumah sakit itu. Jadi rumah sakit Katolik umumnya memiliki panitia etik khusus untuk mengatakan apakah satu tindakan medis ini bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Saya pernah dengar ada juga misalnya satu rumah sakit tidak bersedia untuk mengangkat rahim dari pasiennya yang baru melahirkan lalu diangkat, bukan untuk alasan kesembuhan, tetapi hanya untuk sekedar membatasi munculnya keturunan yang baru. Nah, ini ada pertimbangan etik di sini, dan persoalan moralitas semacam ini memiliki porsi yang sangat besar dalam studi-studi gereja Katolik di masa sekarang ini, termasuk dengan pengguguran kandungan. Kami sendiri mempelajari juga ini dari sudut pandang moralnya, apakah dia itu abortus spontanicus atau abortus yang provokatus, yang diprovokasi oleh manusia sendiri. Lalu abortus provokatus ini apakah dengan indikasi-indikasi lain, apakah selective abortion atau apakah itu abortus eugenicus dan lain-lain, bisa kita dalami di kesempatan lain. Mengapa pengguguran kandungan ini menjadi persoalan moral? Karena bagi gereja Katolik, sejak sel telur dan sel sperma bertemu, individual sudah muncul. Sudah ada kehidupan yang independen, kehidupan baru yang tidak lagi bagian dari si ibu, bukan lagi bagian dari si suami, tetapi menjadi kehidupan yang mandiri. Ya, meskipun masih dalam perkembangan pemeliharaan dari si ibu di dalam kandungan. Nah, gereja Katolik mengakui individualitas genetis itu. Maka kehidupan sudah mulai sejak itu, maka tidak ada pengguguran kandungan. Meskipun secara saintis, secara ilmu pengetahuan masih ada keraguan di sini. Setelah 8 hari tetapi gereja Katolik dengan tegas mengatakan setelah sel telur, sel sperma bertemu 24 jam, dalam proses itu kehidupan sudah terjadi. Nah, apa yang terjadi dalam kasus Suster Margaret ini yang terlibat dalam pengguguran kandungan?
Bagaimana bisa terjadi? Suster Margaret merupakan anggota dari satu komite etik dari satu rumah sakit. Suatu hari, rumah sakit itu, Saint Joseph Hospital and Medical Center, mendapatkan pasien seorang wanita yang sudah mengandung selama 11 minggu. 3 bulan. Sudah cukup lama. 3 bulan kurang lebih. Dan dia bersama dengan anaknya ini sedang dalam keadaan sekarat, begitulah ya. Dan menurut penelitian dokter, persentase kemungkinan meninggalnya si ibu kalau anak ini dipertahankan adalah dekat ke 100% katanya. Maka akhirnya dipertimbangkan, lebih baik menggugurkan anak ini daripada si ibu nanti meninggal dunia. Dan kalau meninggal dunia, anak ini juga meninggal dunia. Nah, ada pertimbangan di sini yang menuntut pengetahuan tentang tindakan berdampak ganda. Ini satu pertimbangan moral begitu ya. Minus malum. Bagaimana? Yang mana yang lebih baik dipertahankan? Nyawa si bayi atau nyawa si ibu? Benarkah kalau si bayi ini sudah diaborsi, akankah nyawa si ibu tertolong? Bagaimana kalau si anak diaborsi, si ibu juga tidak selamat? Atau bagaimana kalau si ibu ini dipertahankan begitu dan anaknya demikian? Jangan-jangan ada kemungkinan kedua-duanya bisa sehat. Nah, pertimbangan moral dituntut di sini. Dan menurut gereja keuskupan di sana, keuskupan Phoenix, menurut uskupnya pada waktu itu, Thomas J. Olmsted, Suster Margaret McBride membuat keputusan keliru bahwa dia mengizinkan aborsi dilangsungkan untuk anak dalam kandungan ini. Nah, karena itulah dia akhirnya setelah berbicara secara privat dengan uskup Olmsted, suster ini dijatuhi hukuman ekskomunikasi. Karena telah terlibat dalam aborsi, dalam pengguguran kandungan dan berhasil, sehingga jatuh hukuman ekskomunikasi kepadanya. Nah, kemarin ada yang bertanya, apakah ekskomunikasi itu bisa dihapuskan? Hukuman itu bisa dihapuskan? Nah, saya mencoba membaca salah satu. Harus juga dikatakan bahwa Margaret McBride akhirnya bebas dari hukuman ekskomunikasi. Ternyata ada yang bebas dari hukuman ekskomunikasi ini. Meskipun ada pro dan kontra tentang ini. Tetapi McBride akhirnya bebas dari hukuman ekskomunikasi ini. Dan dia dalam keadaan sehat dan baik, bersatu di dalam gereja Katolik. Dan dia masih tetap menjalankan perannya sebagai tenaga medis dalam konteks pertimbangan moralnya. Nah, menjadi pertimbangan, apakah benar ada penghapusan ekskomunikasi? Dikatakan di salah satu pembicaraan saya lihat, sangat jarang orang bisa terbebas dari hukuman ekskomunikasi. Karena di dalam salah satu pasal dari kanonik kita hukum kanonik mengatakan bahwa hukuman ekskomunikasi yang direservasi di tingkat kepausan tahta apostolik harus diperiksa dengan sangat ketat. Karena diawaskan jangan sampai ada kesalahan serupa, dosa serupa yang diulang karena tidak adanya rasa bertobat dari pelaku. Hukuman dibuat untuk penyembuhan, bukan untuk menghukum dalam dirinya, tetapi supaya si pelaku bertobat. Sama halnya misalnya dengan hukuman heresi, apostasia, dan skisma yang menyatakan secara publik dan sadar tidak setuju dengan ajaran gereja atau tidak setuju dengan paus. Maka dia kena ekskomunikasi setelah pengamatan, dan kalau dia membandel dalam kesalahannya maka dia tidak akan dihapuskan dari hukuman itu. Nah, ternyata Suster McBride selamat dari hukuman itu. Hukumannya dihapuskan. Memang ada hukuman-hukuman yang bisa direservasi, dihapuskan di tingkat ordinaris wilayah di keuskupan, tetapi ada jenis tindakan
keliru, tindakan yang menyalahi hukuman yang harus direservasi di tingkat kepausan. Maka dalam kasus ini, Suster Margaret McBride dihukum karena terlibat dalam aborsi, tetapi karena kasusnya demikian, karena sebenarnya pertimbangan moral yang sulit, apakah menyelamatkan nyawa si bayi atau nyawa si orang tua, si ibu, dan ternyata tindakan itu dianggap keliru, tetapi kemudian pada tahun 2010 katanya hukuman atas McBride dihapus kemudian juga. Dihapus kemudian 2010 atau 2011. Akhirnya ada penghapusan ekskomunikasi yang tidak terjadi dalam semua kasus, dan ternyata yang melakukan pengguguran kandungan mendapatkan hukuman dari gereja. Ya, Allah itu maha belas kasih, tetapi belas kasihnya tidak menjadi alasan untuk mengizinkan segala kejahatan. Pace e bene.